Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Oke. Buat saya dulu ya. Ya. Tommy, Ya, Bu. Isnanya, ada Bu. Aisyah, ada Bu. Nah, anak-anak ibu rajin-rajin semua ya. Iya, Bu. Nah, selain kalian rajin ke sekolah, kalian juga harus rajin untuk menjaga kesehatan. Karena dalam kesehatan kita juga akan menjaga yang namanya kebersihan. Karena kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Tommy, silakan dipimpin. Persiapan. Berdoa mulai. Tangan kanan, Goyang, angkat tangan kiri, goyang, turun tangan kanan, turun tangan kiri, duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memupuk rasa jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Kita terlebih dahulu ya. Dengan kita akan berdiri. Anak-anak silakan duduk kembali. Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih bercerita tentang pengalaman kalian main atau ketika kalian berliburan itu kepada teman-teman kalian, bagian yang terpentingnya? Pernah? Nah, bagian terpenting itulah yang dinamakan dengan ide pokok. Nah, sedangkan penjelasan dari kalian selama liburan itu merupakan bagian dari ide pendukung. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok dan juga ide pendukung dalam suatu teks narasi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menemukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf melalui kegiatan membaca terpadu dan diskusi kelompok terhadap teks narasi. Jadi, Ibu nanti akan membentuk kelompok dari kalian untuk menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam suatu teks cerita. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan isi teks secara lisan, tertulis, menggunakan bahasa sendiri, serta menunjukkan sikap bernada tulis, gotong royong, mandiri selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, nanti Ibu akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang telah Ibu berikan tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan kalimat yang efektif, struktur yang teks yang tepat, serta memperhatikan kaidah kebahasaan dalam menyampaikan hasil ringkasan teks narasi. Jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja di mana kalian nanti akan membuat ringkasan dari teks yang telah kalian baca dan kalian pilih ide pokok dari pendukungnya untuk menjadi suatu teks ringkasan seperti itu. Apakah kalian masih semangat semuanya? Ya, Untuk mengetes semangat kalian, Ibu akan speaking dulu nih ya. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap ajari kami belajar. Siap. Kami siap belajar. Dengan sesama kami fokus semangat dan kami paham. Nah, sekarang mau kita dengan tepuk nih. Semangat kalian dengan tepuk tangan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Nah, berhubung kalian
sudah siap untuk belajar, di sini Ibu akan langsung menjelaskan materi tentang ide pokok dan juga ide pendukung ya. Nah, jadi ide pokok merupakan hal utama yang akan disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, karena itu ide pokok juga disebut dengan gagasan utama atau pikiran utama. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan ide pendukung? Ide pendukung merupakan informasi tambahan yang menjelaskan suatu ide pokok. Jadi, ide pokok itu nanti bisa dijelaskan lagi, di mana penjelasan itu merupakan bagian dari ide pendukung atau gagasan pendukung. Selanjutnya, Bu, ciri-ciri ide pokok itu seperti apa sih, Bu? Ide pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, ciri kalimat utama yang pertama yaitu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, dan biasanya itu letaknya ada di awal atau di akhir paragraf. Kemudian yang kedua, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain itu dihilangkan. Selanjutnya, ciri-ciri ide pendukung, Bu. Ide pendukung biasanya terdapat dalam kalimat penjelas. Jadi, ciri-cirinya itu bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Jadi, ide pendukung ini harus sesuai dengan ide pokok yang ada dalam teks cerita. Gimana cara menentukan ide pokok? Simak videonya dulu ya. Kalimat utama itu bisa ditemukan di awal paragraf, akhir paragraf maupun awal dan akhir paragraf. Paragraf deduktif di sini merupakan paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Dalam paragraf induktif, letak kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf campuran atau paragraf deduktif dan induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan bagi kelompok dan nanti Ibu akan membagikan APBD kepada kalian untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Satu kelompok Ibu akan bagi menjadi 2 orang berpasangan. Mas Sofi sama Mbak Halimah ya, Mas Yoga sama Mbak Helena, Mbak Aisyah sama Mbak Helena. Dalam APBD ini kita ada yang namanya bertunjuk ya. Jadi setelah bentuk kelompok teman-teman satu, kalian baca teks yang ada dalam APBD ini, kemudian tandai kata yang sulit untuk diskusikan maknanya. Jadi garis di pada bagian yang penting menurut kalian. Pada halaman selanjutnya ini nanti ada yang kalimat sulit yang akan kalian tulis dan yang sudah kalian temukan tadi, nanti kalian tulis di sini. Silahkan dikerjakan. Terima kasih Ibu. Sudah menemukan ya Mas? Ya. Coba bagaimana? Aisyah, pemberangkatan itu seperti kita memberikan contoh gerakannya, namanya memberangkatkan. Itu ya. Ya. Itu nama dasarnya ada di dalam koordinat dasar KDC yang ada di Kalimantan Selatan. Sudah selesai? Bisa salah satu kelompok perwakilan maju ke depan untuk membantu Ibu menjawab dari pertanyaan yang pertama. Dari kota yang pertama. Itu dibaca Bu. Oh, mau dibaca. Contohnya dia maju. Nah, di sini ada kata sulit atau kata sulit. Jadi setelah saya berdiskusi dengan kelompok saya menemukan kata sulit. Kata sulit pertama yaitu ada menerjang, Yang artinya bergerak maju. Ya. Kemudian kata Tepuk tangan dulu dong. Bagian paling menarik apa yang ditemukan sama Mas Tommy? jadi bagian paling menarik yang saya temukan ada di Desa Bali di Kalimantan Selatan dengan Tori Bangsa Kembang. Tarian dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya adil. Bisa. Oke, terima kasih Mas Tommy, kalian kembali. Nah, selanjutnya kita buka halaman selanjutnya ya. Di halaman selanjutnya kita masih terus berdiskusi dengan teman sekelompok kita, teman sekelompok kita untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Kemudian dilanjutkan setelah menemukan ide pokok dan ide pendukung, kalian membuat ringkasan dari hasil yang sudah kalian temukan itu menjadi sebuah ringkasan singkat di halaman selanjutnya. Paham? Paham, Bu. Boleh silakan dibacakan. Bu, mau tanya Bu. Ya. Bentar ya.
Sudah, Bu. Oke, Ibu minta satu perwakilan lagi untuk maju ke depan membacakan hasil dari ringkasan yang telah dibuat tadi ya. Oke, terus jelas ya. Semuanya. Nah, Ibu minta satu perwakilan kelompok mungkin 2 juga tidak tahu maju ke depan mempresentasikan hasil yang sudah kalian temukan selama mengamati ide pokok dalam setiap paragraf yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan, siapa dulu? Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sama kelompok saya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman setempat. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Selanjutnya kelompoknya baik. Boleh dipresentasikan hasilnya dengan kelompok. Di sini jawaban dari kelompok kami yaitu ringkasan Indonesia memiliki banyak varian daerah yang menjadi ciri khas setiap wilayah. Terima kasih Mbak Syah, sangat kembali. Nah, kalian sudah paham ya ide pokok. Jadi ide pokok itu letaknya dari awal paragraf maupun di akhir paragraf maupun di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, ide pokok. Setelah ide pokok ada yang namanya ide pendukung yang mendukung bagian dari ide pokok tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana itu ada soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Dikerjakan secara individu ya. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Belum. Sudah selesai? Belum. Sudah? Sudah, Ibu. Saya tunjukkan ya. Bagaimana nih perasaan kalian setelah belajar secara berkelompok hari ini? Menyenangkan, Bu. Hal apa yang kalian pelajari pada hari ini? Sudah belajar apa aja? Topik. Ide pokok. Paragraf. Terus? Ciri-ciri paragraf. Ya, Ide pendukung. ide pendukung. Macam-macam paragraf. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Iya, Bu. Mulai dari apa itu ide pokok, apa itu ide pendukung, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara menentukannya, terus jenis-jenisnya itu apa saja. Nah, di sini Ibu bangga pada kalian semua karena kalian sudah bisa mengerjakan secara berkelompok maupun secara individu dari penilaian yang terakhir tadi. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk siswa yang tadi masih belum mampu untuk menemukan ide pokok, nanti Ibu akan share cerita pendek yang akan Ibu share di Google Classroom yang nantinya bisa dipelajari bersama orang tua di rumah ya. Baik, Bu. Karena beberapa dari kalian sudah paham, Ibu di sini juga akan memberikan tugas kepada kalian, tugas rumah, di mana kalian nanti cari teks cerita pendek dan cari kalimat, cari ide pokok dan ide pendukungnya dalam teks tersebut dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham? Paham, Bu. Karena kalian sudah paham dengan materi hari ini, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu untuk memupuk rasa jiwa cinta tanah air kita. Boleh berdiri semuanya? Persiapan sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Apabila ada salah, Ibu minta maaf ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.